Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fauzul Mutakin, NIM A51022051 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kita akan mempelajari terkait dengan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang sudah tahu apa itu makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Nah, kalau teman-teman masih bingung nih apa, nah mari kita pelajari bersama. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan segala sesuatu hal yang dapat tumbuh, berkembang, dan juga berkembang biak. Nah, untuk makhluk hidup ini ada berbagai macam-macam loh. Ada hewan, tumbuhan, dan teman-teman juga termasuk makhluk hidup loh. Nah, kali ini kita akan pelajari terkait dengan 4 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama yaitu bernafas. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu pasti bernafas, seperti manusia itu bernafas. Nah, kemudian untuk hewan juga bernafas. Nah, kemudian juga untuk tumbuhan juga bernafas. Nah, untuk setiap makhluk hidup juga mempunyai alat-alat pernafasannya sendiri. Nah, seperti manusia itu menggunakan paru-paru seperti itu. Nah, kemudian juga ada ikan itu bernafas menggunakan insang seperti itu. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang kedua, kemudian untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu berkembang biak. Setiap makhluk hidup pasti berkembang biak untuk meneruskan generasinya. Nah, untuk tumbuhan juga berkembang biak. Untuk berkembang biakan tumbuhan itu menggunakan biji ataupun menggunakan distek dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk ciri terakhir dari makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, setiap makhluk hidup itu bergerak, seperti teman-teman juga pasti bergerak. Nah, untuk berlari, berjalan, ataupun bermain. Nah, untuk hewan itu tentu bergerak, walaupun sangat lambat itu juga bergerak. Begitu juga dengan tumbuhan teman-teman. Tumbuhan walaupun tidak bergerak secara langsung untuk berpindah tempat, tapi ada beberapa faktor juga teman-teman yang bisa menyebabkan tumbuhan bergerak. Contohnya saja itu adalah sinar matahari. Nah, kalau teman-teman tahu nih, tumbuhan itu kalau cahayanya atau sinar matahari itu berada atau berasal dari kanan, maka tumbuhan juga sedikit demi sedikit itu akan mengikuti sinar matahari. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis makhluk hidup. Nah, untuk makhluk hidup ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua itu ada hewan, dan yang ketiga itu ada tumbuhan. Nah, kenapa sih di sini itu cuma ada 3? Karena memang yang memenuhi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 3. Seperti manusia itu bergerak, makan dan minum, bernafas, dan juga berkembang biak. Begitu juga dengan hewan, kemudian juga tumbuhan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada makhluk tak hidup atau makhluk mati, atau juga bisa disebut dengan benda mati. Nah, untuk benda mati ini adalah benda, hal yang tidak bisa hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, walaupun mereka itu tidak hidup teman-teman, akan tetapi mereka memiliki peran penting di dalam kehidupan.
Contohnya saja itu ada pulpen atau pensil. Nah, untuk pulpen dan pensil itu tidak hidup teman-teman, akan tetapi memiliki peranan penting untuk menulis hal-hal penting yang kita dapatkan, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, contoh-contoh dari makhluk tak hidup. Nah, untuk di sini itu ada 3 teman-teman. Contoh dari makhluk tak hidup atau benda mati. Yang pertama itu ada bola, kemudian ada jam dinding, dan juga batu. Nah, di sini teman-teman bisa menyebutkan lagi tidak apa itu atau apa saja benda mati? Nah, kalau bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, yang terakhir, apa sih yang kita pelajari dari makhluk tak hidup? Nah, makhluk tak hidup atau benda mati, walaupun mereka tidak hidup, akan tetapi mereka memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan kita. Jadi, kita perlu merawat, menjaga agar benda tak hidup itu dapat berguna terus untuk kehidupan kita dan akan terjaga. Seperti itu ya teman-teman. Kita itu tidak boleh sampai merusak, menghilangkan, ataupun melakukan hal yang kurang baik terhadap benda tak hidup. Nah, mungkin itu aja yang kita pelajari pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.